Pada saat melakukan trading, terdapat perbedaan antara professional trader dan bukan professional trader. Yang mana bukan professional trader akan sibuk mencari pair mana yang baik untuk transaksi berdasarkan pendapat pribadi, rumor di media, feeling atau signal gratis. Sedangkan trader profesional akan menganalisa chart dan menunggu peluang yang disediakan oleh market itu muncul. Di mana dalam proses analisa munculnya peluang, maka professional trader akan menganalisa berdasarkan aturan dari pair tersebut sampai market menunjukkan saat yang tepat untuk transaksi berdasarkan setup yang terdapat dalam aturan trading yang telah disusun dan diikuti berdasarkan catatan harian yang dibuat dan direview dari hasil aktivitas trading sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk Anda yang baru di forex, saran saya dalam analisa sebaiknya pilih satu pair saja untuk diamati sampai Anda memahami sifat aturan dan anomali dari pair tersebut, berlanjut memahami pair yang lain. Tujuannya adalah memahami bagaimana market itu sedang menunjukkan trennya, di mana apakah sedang berlangsung atau baru akan dimulai. Lalu bagaimana cara dan metode analisa untuk melihat bahwa market itu akan dimulai atau sedang berlangsung. Maka hal ini bergantung pada metode dan analisa yang Anda pahami tentang market. Kemudian metodologi dan analisa ini bukan sembarangan orang yang menciptakannya, kecuali metode dan analisa yang dibuat merefleksikan aturan dari market tersebut. Oleh sebab itu, dalam proses analisa Anda harus sabar, kalem, disiplin, jangan sampai emosi, apalagi takut ataupun bersifat serakah yang menguasai pola pikir Anda dalam trading. Sikap ini tentunya harus ada dalam diri Anda, atau dengan kata lain, Anda harus memiliki mindset yang confident dan lakukan aktivitas trading Anda dengan percaya diri, yakin, sabar, disiplin secara konsisten, sebab saat Anda terjun di market harusnya Anda sudah melakukan persiapan yang baik dan telah berada di jalur yang benar menurut objektivitas dari market itu sendiri. Kemudian membahas dasar analisa market itu hanya ada 5, yaitu yang pertama itu teori Dow, yang kedua itu teori Elliott Wave, yang ketiga itu teori Gann, yang keempat teori Wyckoff, yang keempat teori 3-5 pattern wave dari Merrill. Kelima orang pencipta teori ini disebut dengan the 5 Titans of Technical Analysis. Jadi apapun teori analisa yang berkembang saat ini, semua dasarnya dari gabungan atau kombinasi kelima teori tersebut. Kemudian membahas apa saja yang dibutuhkan dalam trading selain dari modal. Yang pertama, Anda harus memiliki mindset yang confident, di mana Anda harus percaya dan penuh keyakinan atas cara trading Anda sesuai dengan objektivitas market. Tidak mengedepankan emosi, menjadi pribadi yang kalem, rendah hati, humble, sabar, disiplin, bersyukur, dan tawakal. Semua sikap itu tadi harus dijaga dengan konsisten dalam diri Anda dan saat berhadapan dengan market. Yang kedua itu Wyckoff sebagai metodologi trading. Yang ketiga itu trading plan and plan to trade. Yang keempat itu risk management, lebih ke dalam money management, di mana poin 2, 3, 4 ini merupakan bagian dari mindset trading. Kenapa? Sebab poin 2, 3, 4 tergantung pada how to believe and how to confidence. Oleh sebab itu, poin 2, 3, 4 maka Anda harus membedakan mana informasi yang bohong dan tidak. Karena belief atas informasi yang Anda pilih dapat membuat Anda nantinya menjadi trader yang berkembang dan sukses. Maka hal ini tergantung pada informasi yang Anda believe. Dan tentunya informasi yang benar yang mengantarkan Anda menjadi trader yang sukses. Kemudian contoh informasi tersebut itu yang gimana sih? Yang pertama itu di media banyak bertaburan strategi 100% profit lah, anti loss lah, kemudian berita kegagalan teman-teman di forex. Kemudian kita lihat juga kadang senior mudah sekali menghasilkan banyak uang, kemudian
pasar, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya informasi yang Anda pilih dan Anda percayai serta yang Anda terapkan dalam trading adalah penentu kesuksesan Anda. Sekali lagi, sangat penting membedakan antara informasi yang bohong dan tidak bohong. Karena informasi tersebut sejalan dengan hukum Pareto di mana 80% informasi yang beredar merupakan informasi bohong, sebab 80% informasi yang ada dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan market itu sendiri. Dan terpenting dalam informasi, katakan benar dalam bahasa yang relatif, bahwa Anda juga tidak sedang membohongi diri Anda sendiri. Karena di forex itu perlu proses dan tak semudah yang Anda lihat, tapi tak sesulit yang Anda pikirkan. Perlu persiapan matang, jam terbang, dan konsistensi. Kemudian jika mindset confident sudah ada dalam diri Anda, maka kekuatan dalam diri Anda dan di luar kesadaran Anda membantu Anda saat Anda trading. Sebabnya alam sadar dan bawah sadar Anda sudah sejalan dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan atau target yang diharapkan yang ingin Anda capai, di mana harapan dan target harus rasional dan objektif. Sebab mindset yang confident adalah doa dalam bisnis. Karena jika Anda tidak memiliki mindset yang confident dan emosi yang selalu mempengaruhi pola pikir Anda, akibatnya akan sangat fatal, di mana alam bawah sadar Anda yang awalnya diisi dengan informasi bohong pada akhirnya akan merespon dan menerima perintah yang selanjutnya akan menguasai dan memberi sugesti terhadap pikiran dan tindakan Anda pada saat trading. Oke, jika alam bawah sadar Anda bisa berubah dengan cepat, tapi alam bawah sadar yang rusak akan sulit diubah, sehingga Anda membutuhkan psikiater atau dokter untuk menyembuhkannya, sebab Anda telah mengidap penyakit yang dinamakan delusi, di mana delusi ini merupakan salah satu jenis gangguan mental serius yang dikenal dengan istilah psikis, yang mana ditandai dengan ketidaksinambungan antara pemikiran, imajinasi, emosi, dan realitas sebenarnya. Orang yang memiliki delusi akan seringkali memiliki pengalaman yang jauh dari kenyataan. Dan semua itu adalah faktor dari masuknya informasi bohong yang sudah dijadikan sebagai belief oleh alam bawah sadar Anda. Efeknya adalah kegagalan demi kegagalan yang selalu Anda peroleh. Dan jika Anda berada di fase ini, Anda stop, berhenti minimal 2 minggu atau 1 bulan, atau sampai Anda merasa sudah normal. Dan jika tidak Anda lakukan, Anda akan bertambah parah. Lanjut pada pemahaman mengenai Wyckoff, yang mana sebagai metodologi dalam trading. Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah harga bergerak dengan wave atau gelombang. Yang kedua, harga bergerak dalam trend. Yang ketiga itu harga bergerak dalam cycle wave. Ketiga pengertian ini sangat penting Anda pahami, walaupun ketiganya adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian terdapat 3 hukum dalam analisa Wyckoff yang menjadi dasar analisa dan interpretasi terhadap pergerakan harga. Yang pertama itu hukum supply dan demand. Yang kedua hukum cause dan effect. Yang ketiga hukum effort dan result. Ketiga hukum ini Anda harus pahami dan kuasai, karena ketiga hukum ini yang dipakai oleh smart money yang untuk yang pertama membangun tren. Yang kedua itu untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan harga. Yang ketiga untuk memanipulasi harga. Seperti munculnya news juga dipengaruhi oleh ketiga hukum ini sebagai alat dari smart money untuk tujuan yang diinginkan dalam market. Oleh sebab itu, ketiga hukum utama tersebut merupakan wajib Anda pelajari dan sebagai fundamental dalam analisa Wyckoff.
Kenapa? Sebab berdasarkan skema pasar akumulasi, distribusi, reakumulasi, dan redistribusi, dan dengan menerapkan 3 hukum utama serta analisa yang dilakukan secara top-down analis, ini dapat menginterpretasi kekuatan news yang akan muncul atau sedang terjadi, yang berpengaruh pada pergerakan harga, dan justru news sebagai alat kampanye guna memanipulasi harga. Jadi berbicara mengenai pergerakan harga selanjutnya dalam analisa Wyckoff, maka kata prediksi atau feeling dilarang dilakukan saat Anda melakukan transaksi. Kenapa? Sebab dengan memahami perubahan perilaku dan karakter pasar dengan baik, diharapkan Anda bisa tanggap dan berinteraksi dengan cepat terhadap perubahan market itu sendiri. Karena dalam analisa Wyckoff menyarankan menggunakan chart sebagai point of figure atau biasa kita sebut dengan PNF untuk menentukan lokasi entry, stop loss, dan taking profit. Atau Anda juga bisa menggunakan bantuan indikator dari Fibonacci. Kemudian perlu diingat, trading adalah bisnis pribadi yang mana harus dipersiapkan dan dikelola dengan profesional. Anda tidak bisa dengan hanya cara yang biasa-biasa saja, karena tidak ada kata pasti bahwa Anda akan menghasilkan profit yang konsisten, karena market itu bersifat tidak pasti. Karena market tidak bisa digerakkan oleh banyaknya transaksi dari retail trader. Hanya smart money yang bisa menggerakkan market, karena Anda sebagai retail trader hanya menumpang transaksi di market smart money. Kemudian fakta yang paling penting untuk Anda ketahui di mana market memberikan perbandingan antara risk dan reward untuk retail trader adalah 80% berbanding 20%. Di mana 80% harus trader yang mengalami kerugian di market dan hanya 20% trader yang diizinkan untuk profit di market. Untuk Anda pikir lagi untuk masuk ke forex, karena ini adalah angka pencapaian abadi di market, sebab market menganut hukum Pareto itu sendiri. Kemudian faktanya 80% kerugian yang dialami trader itu pengaruh besarnya ada pada trader itu sendiri, yang mana mereka kebanyakan jauh dari subjektivitas market itu sendiri, di mana kebanyakan retail trader mengedepankan ego, emosi, rasa takut, dan serakah pada saat bertransaksi. Awalnya saya juga tidak percaya, namun ini faktanya. Kenapa saya sebutkan di awal pentingnya how to believe dan how to confidence. Oleh sebab itu, untuk Anda yang masih gagal dan terus belajar, Anda bisa kembangkan sendiri juga, atau lebih baik bisa belajar ke mentor yang bersertifikasi, yang memiliki nurani untuk mengedukasi, karena mudah bagi market untuk menyapu habis uang Anda, atau mungkin mudah bagi Anda mengambil sebanyak mungkin uang di market. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Anda yang sedang mencari broker, saya merekomendasikan broker yang saya pakai. Linknya ada di bawah. Salam profit.